Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwara Maulana dengan NIM 602022400007. Untuk presentasi kali ini, saya akan membahas tentang analisis penerapan alur sistem informasi Mobile JKN dalam mendukung pelayanan pasien pada Puskesmas Taman Sari. Mobile JKN adalah aplikasi yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan akses masyarakat pengguna jaminan kesehatan nasional dan Kartu Indonesia Sehat yang awalnya seluruh administrasi dilaksanakan di kantor, namun pada saat ini telah diubah menjadi bentuk aplikasi yang bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun tanpa atas batasan. Untuk mendapatkan pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN, yang perlu dipersiapkan adalah mengunduh aplikasi Mobile JKN melalui Play Store atau App Store. Kemudian siapkan data diri seperti KTP dan fisik kartu BPJS Kesehatan atau JKN. Untuk melakukan pendaftaran, pada aplikasi Mobile JKN, peserta harus mempersiapkan data pendukungnya yaitu fotokopi kartu keluarga atau kartu keluarga yang asli, nomor telepon, dan alamat email. Berikut adalah tata cara pendaftaran Mobile JKN, yaitu dengan memasukkan nomor kartu BPJS atau JKN, lalu memasukkan nomor NIK yang ada di KTP, masukkan tanggal kelahiran, masukkan identitas keluarga, masukkan nomor ponsel aktif, dan masukkan password yang digunakan untuk mengakses Mobile JKN. Tujuan dan alur Mobile JKN adalah mentransformasi proses administrasi manual menjadi digital guna meningkatkan kepuasan pasien dan efisiensi operasional Paskes. Bisa mengefisiensi waktu, karena ini bisa memangkas antrian pasien, memberikan kepastian ketersediaan dokter, jam buka poli, serta kuota pendaftaran. Memudahkan pasien dalam merencanakan rujukan, mengubah Paskes tingkat pertama, atau mengecek status keaktifan kepesertaan mandiri. Puskesmas Taman Sari melakukan digitalisasi operasional dengan menerapkan antrian online via Mobile JKN dan rekam medis elektronik atau EMRE. Guna mempercepat alur pendaftaran dan mengurangi waktu tunggu pasien, rata-rata kunjungan harian pasien di Puskesmas Taman Sari berada di kisaran 300 hingga 500 pasien per hari. Alur kerja dan pembagian peran tiap sistem. Mobile JKN pada pasien, fungsi aplikasi pada smartphone milik pasien. Peran alur, pasien memilih jadwal dokter, poli tujuan, dan mengambil nomor antrian online dari rumah. Saat tiba di Puskesmas Taman Sari, pasien melakukan check-in atau melalui pemindahan QR atau kode verifikasi GPS untuk menginformasi kedatangan. Yang kedua, Simpus Puskesmas Taman Sari atau operasional internal. Fungsinya, sistem utama yang digunakan oleh seluruh petugas medis dan staf Puskesmas Taman Sari secara lokal atau daerah. Peran dan alurnya, yang pertama, loket atau admin, mengorbankan kebutuhan pendaftaran manual. Data pasien yang check-in via Mobile JKN otomatis muncul di layar pendaftaran Simpus. Yang kedua, poliklinik. Dokter atau perawat melihat daftar antrian dan mengisi rekam medis elektronik seperti anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, dan resep obat langsung dari Simpus. Farmasi dan kasir. Apoteker menerima rincian resep yang dikirim oleh poli melalui Simpus. Yang ketiga adalah Piker BPJS Kesehatan. Fungsinya adalah platform basis data BPJS Kesehatan untuk mencatat aktivitas pelayanan, menilai kapitasi berbasis kinerja atau KBK, serta memproses rujukan atau klaim. Peran dan alur dari pendaftaran yaitu nomor antrian Mobile JKN tersinkron ke Piker atau fitur Antro. Yang seterusnya, entry pelayanan. Saat dokter menyimpan data pemeriksaan di Simpus, bridging system secara otomatis mengirimkan push data, diagnosa, tindakan obat, dan status rujukan ke server Piker di latar belakang. Seterusnya, validasi klaim. Mencegah terjadinya kesalahpahaman pengetikan coding ICD-10 atau identitas peserta karena validasi data berjalan otomatis. Berikut adalah gambaran alur pelayanan yang bisa kita gunakan melalui aplikasi Mobile JKN.
Yang pertama, kita mendaftar melalui HP kita, melalui aplikasi mobil JKN, H-1 atau pas hari itu kita mendaftar. Lalu kita menuju ke area puskesmas yang kita tuju tadi, dan triage kita atau ke poli yang sesuai kita tentukan melalui aplikasi mobil JKN. Nanti di sana kita akan dilayani sesuai poli yang kita tuju. Setelah selesai pemeriksaan, kita akan dialihkan ke ruangan farmasi untuk pengambilan obat. Setelah mendapat obat atau rujukan, maka kita akan bisa kembali ke rumah. Kelebihan mobil JKN bagi pasien dan peserta JKN adalah antrian online lebih fleksibel, bisa mengambil nomor antrian paskes tingkat pertama maupun paskes rujukan dari rumah, mengurangi waktu tunggu hingga berjam-jam di lokasi. Lalu transparansi sistem antrian. Pasien dapat memantau estimasi jam panggil dan sisa antrian secara real time via ponsel. Kemudian akses informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit, riwayat pelayanan kesehatan, hingga lokasi paskes terdekat mudah diakses. Terus pengurusan administrasi mandiri, memudahkan perubahan paskes tingkat pertama, pembaruan data anggota keluarga, serta pengecekan status keaktifan kepesertaan tanpa harus ke kantor BPJS. Fitur screening kesehatan menyediakan modul evaluasi mandiri resiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi secara praktis. Lalu bagi fasilitas kesehatan atau puskesmas dan paskes itu sendiri, yaitu mengurangi penumpukan pasien, mengurangi kepadatan fisik di ruang tunggu dan area pendaftaran atau loket. Efisiensi operasional mencegah penginputan data berulang atau double entry karena terintegrasi atau bridging dengan Simpus dan Piker BPJS. Perencanaan layanan terinstruktur membantu dokter memprediksi beban kerja harian berdasarkan alokasi kuota pendaftaran yang terdaftar di sistem. Tentunya setiap aplikasi memiliki kekurangan. Begitu juga dengan mobil JKN. Dan kekurangan mobil JKN adalah bagi pasien atau peserta JKN, yaitu ketergantungan infrastruktur digital, membutuhkan koneksi internet yang stabil dan smartphone dengan spesifikasi memadai. Hambatan aksesibilitas kurang ramah bagi kelompok lansia atau masyarakat yang awam teknologi. Terkadang terjadi error systems dan server downtime. Aplikasi terkadang mengalami gangguan, nge-lag, lambat saat jam sibuk pendaftaran atau gagal memuat data. Kendala check-in berbasis lokasi atau GPS, fitur konfirmasi kedatangan berbasis radius lokasi terkadang mengalami miskurasi presisi, membuat pasien tidak bisa check-in walau sudah tiba di puskesmas. Proses pembatalan antrian kurang fleksibel jika pasien terlambat atau berhalangan hadir. Mekanisme pembatalan menjadwalkan ulang terkadang mengunci kuota pendaftaran pada hari yang sama. Dan kendalanya bagi fasilitas kesehatan atau puskesmas, resiko no-show pasien-pasien yang sudah mengambil nomor antrian online kerap tidak datang tanpa melakukan pembatalan sehingga mengganggu alokasi kuota pasien. Ketidaksinkronan data atau bridging sinkronisasi data real time antara MJKN, EPUS dan Piker BPJS terkadang terputus akibat lalu lintas server pusat yang padat. Penumpukan kedatangan serentak pasien MJKN kerap datang menumpuk. Jadi kesimpulannya, pendaftaran pasien rawat jalan melalui layanan mobil JKN di Puskesmas Taman Sari merupakan peningkatan pelayanan dalam upaya pemberian kemudahan kepada pasien. Tujuan dari implementasi sistem antrian online ini adalah untuk memudahkan pasien untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjut, serta mempersingkat waktu tunggu di pendaftaran. Efisiensi waktu tunggu hasilnya sangat efektif. Penggunaan antrian online memotong durasi tunggu di ruang pendaftaran hingga 50-70%. Pasien cukup datang 15-30 menit sebelum estimasi jam panggil, mengurangi resiko penumpukan fisik di ruang tunggu puskesmas.
Pasien kelompok pekerja atau usia produktif merasakan peningkatan kenyamanan karena tidak perlu datang sejak subuh. Namun kepuasan pada kelompok lansia masih tergolong sedang akibat kendala pemahaman aplikasi. Jadi sekarang Puskesmas telah menyiapkan petugas khusus di area pendaftaran Puskesmas untuk mendampingi pasien lansia atau masyarakat yang belum mahir menggunakan aplikasi. Mengirimkan pesan pengingat via WhatsApp aplikasi 1-2 jam sebelum estimasi panggil agar pasien tidak terlambat atau lupa check-in, serta menerapkan batas waktu check-in minimal 15 menit setelah estimasi panggil. Jika pasien tidak hadir, kuota antrian otomatis terbuka kembali untuk pasien walk-in atau on-site. Demikianlah pembahasan saya mengenai analisis penerapan alur sistem informasi mobile JKN dalam mendukung pelayanan pasien pada Puskesmas Taman Sari. Atas waktunya saya mengucapkan terima kasih. Apabila terjadi salah kata, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.